Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagian pertama atau bab pertama dari kitab Al-Ajurrumiyah atau Al-Jurrumiyah. Tentu saja teman-teman sudah tahu kitab ini adalah karya atau mahakaryanya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji yang masyhur dikenal dengan Ibnu Ajurrumi. Teman-teman, sekedar informasi bahwa penamaan kitab atau nama sebenarnya untuk kitab ini terdapat perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ulama terkait apa sebenarnya nama kitab ini, atau ada yang berpendapat bahwa sebenarnya musannif tidak secara pasti menamai kitab ini, sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman silakan bila yang tertarik menyimak perbedaan pendapat terkait nama sebenarnya kitab ini, bisa menyaksikan video yang sudah saya buat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu babul kalam atau ta'riful kalam. Saya langsung saja membacakan matannya. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Syekh Ibnu Ajurrumi mengawali kitabnya dengan penjelasan apa itu kalam. Menurutnya, kalam yaitu al-lafdu lafad, al-murakkabu murakkab, al-mufidu yang mufid, dan bil wad'i. Jadi secara sederhana kita simpulkan bahwa kalam itu adalah perkara yang di dalamnya terkumpul 4 unsur. Pertama lafad, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat wad'a. Nah, untuk memahami kalam berarti kita harus memahami keempat unsur tersebut. Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lafaz. Pertama, kalam wajib lafaz. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz menurut ahli bahasa adalah at-tarhu war-ramyu, yaitu melempar. Sedangkan lafaz menurut ulama ahli nahwu yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u. Lafaz menurut ulama ahli nahwu adalah suara yang mencakup kepada sebagian huruf-huruf hijaiyah yang diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Khalidun. Khalidun adalah lafaz karena Khalidun di dalamnya terdapat suara sebagian huruf hijaiyah, yaitu kha, alif, lam, dan terakhir dal. Khalidun. Yang kedua, kalam itu harus murakkab. Lalu apa murakkab? Apa yang dimaksud dengan murakkab? Nah, murakkab menurut ahli nahwu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Perkara yang tersusun dari 2 kalimat atau 2 kata, fa aktsaro atau lebih banyak dari 2 kata. Contohnya seperti fahima Muhammadun. Fahima Muhammadun adalah contoh murakkab atau bisa disebut murakkab karena terdiri dari 2 kata, pun bisa disebut lafaz. Jadi fahima Muhammadun ya lafaz ya murakkab. Kenapa? Karena fahima Muhammadun terdiri dari suara-suara yang merupakan sebagian huruf hijaiyah. Fahima Muhammadun. Juga bisa disebut juga bisa disebut murakkab karena terdiri dari 2 kalimat, tersusun dari 2 kalimat, yaitu kalimat pertama fahima, kalimat kedua Muhammadun. Yang ketiga, kalam haruslah mufid. Nah, mufid adalah menurut ulama ahli nahwu, mufid adalah perkara yang memberikan faidah
faidatul kalam. Intinya faidatul kalam adalah informasi yang sempurna. Di mana ketika informasi yang sempurna itu disampaikan, baiknya atau biasanya pendengar akan diam, dalam arti tidak akan bertanya karena informasinya sudah jelas. Jadi mufid adalah informasinya jelas. Nanti kita akan menganalisis atau di dalam struktur bahasa Arab kita akan menganalisis apa yang dimaksud dengan mufid, di mana misalnya ada mubtada, ada khobarnya, ada fiil, ada fa'ilnya. Tapi kita akan bahas struktur bahasa Arab seperti mubtada, khobar, fiil, fa'il di bab-bab selanjutnya. Baik, kita ringkas saja ke yang keempat. Keempat, kalam itu harus wadho atau bil wad'i. Nah, secara sederhana bil wad'i adalah harus bahasa Arab. Jadi teman-teman, kita simpulkan saja yang dimaksud dengan kalam menurut ulama ahli nahwu yaitu suara yang mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang memberikan informasi secara sempurna dan dalam bahasa Arab. Itulah kalam. Kalau menurut istilah Syekh Ibnu Ajurumi, kalam adalah perkara yang di dalamnya terkumpul 1 lafaz, 2 murakkab, 3 mufid, 4 bil wad'il arabi atau bil wad'i. Barangkali di dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kalam adalah kalimat sempurna, gitu ya. Namun tentu saja ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dipukul sama rata antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu saja teman-teman untuk penjelasan kalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tulis di komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau barangkali saran terkait pembahasan atau mungkin tema-tema atau metode saya dalam menjelaskan teori gramatikal bahasa Arab, terutama isi daripada kitab Al-Jurrumiyah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.